Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang apa itu dissociative disorder atau yang lebih dikenal sebagai kepribadian ganda. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Nama saya Muhammad Hoyo Isfandi Ridwan, ada Diana Sofia, Diki Suryanto Halamoan, Firdaus Windu Suhartono, dan Nahda Salsabila. Apa itu gangguan disosiatif? Gangguan disosiatif adalah suatu kondisi yang mengisyaratkan bahwa seseorang memiliki minimal dua kepribadian atau alter yang terpisah, dengan tipe, cara berpikir, merasa, dan bertindak berbeda satu sama lain dan muncul pada waktu berbeda. Jenis-jenis gangguan disosiatif menurut Davidson, Gerald, dan kawan-kawan terdiri dari 3 gangguan, yaitu gangguan identitas disosiatif, gangguan amnesia disosiatif, dan gangguan depersonalisasi. Dalam DSM-5, The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5 edition, dalam Davidson, Gerald, dan kawan-kawan, gangguan identitas disosiatif adalah suatu gangguan disosiatif di mana seseorang memiliki 2 atau lebih kepribadian berbeda atau kepribadian pengganti, yang mana seorang penderita akan menciptakan 2 atau lebih kepribadian dan kondisi emosi yang masing-masing memiliki persepsi dan interaksi berbeda terhadap lingkungannya. 2 atau lebih di antara kepribadian ini berulang kali mengontrol perilaku orang itu, dengan beberapa kehilangan ingatan di antara kepribadian itu. Kepribadian aslinya sangat mungkin mengalami amnesia untuk kepribadian barunya. Kriterianya adalah gangguan identitas ditandai dengan 2 atau lebih keadaan kepribadian yang berbeda, yang dapat dijelaskan dalam beberapa kebudayaan dalam sebagai pengalaman kepemilikan. Gangguan identitas melibatkan diskontinuitas, ditandai dalam kesadaran diri dan sense of agency, disertai dengan perubahan alter yang berkaitan dengan efek perilaku, kesadaran, memori, persepsi, kognisi, dan atau fungsi sensori motorik. Tanda-tanda dan gejala dapat diamati oleh orang lain atau dilaporkan oleh individu. Lalu, kegagalan mengingat kembali kegiatan sehari-hari, informasi pribadi yang penting, dan atau peristiwa traumatik yang tidak sesuai dilupakan. Lalu, gejalanya menyebabkan distres klinis signifikan atau penurunan bidang sosial, pekerjaan, atau lainnya yang penting dari fungsi. Selain itu, gangguan ini bukan bagian normal dari praktik budaya atau agama yang diterima secara luas. Pada anak-anak, gejalanya tidak dapat dijelaskan lebih baik oleh teman bermain imajinasinya atau fantasi bermain lainnya. Gejala tidak disebabkan oleh efek biologis dan substansi, misalnya hilang kesadaran atau perilaku kacau selama mabuk alkohol atau kondisi medis lainnya, seperti kejang fasial kompleks. Gangguan amnesia disosiatif. Gangguan amnesia disosiatif adalah suatu gangguan di mana individu tidak mampu untuk mengingat atau menyebutkan kembali informasi pribadi yang penting. Biasanya melibatkan pengalaman yang traumatis atau penuh tekanan yang tidak dapat dilupakan dalam memorinya, seperti menyaksikan seseorang yang berharga dalam hidupnya. Ingatan yang hilang dalam amnesia disosiatif dapat kembali, meski gangguan ini dapat berlangsung selama beberapa hari, minggu, bahkan tahun. Seseorang yang mengalami amnesia disosiatif dapatkan ingatannya kembali secara Kriteria diagnostik. Yang pertama, ada ketidakmampuan untuk informasi penting. Biasanya bersifat traumatik atau stres yang tidak konsisten dengan lupa biasa. Amnesia disosiatif paling sering terjadi dari lokal atau selektif amnesia untuk acara tertentu atau peristiwa, atau amnesia secara umum pada identitas dan sejarah kehidupan. Yang kedua ialah gejala klinis menyebabkan distres signifikan atau penurunan bidang sosial, pekerjaan, atau lainnya yang penting dari fungsi. Lalu ada gangguan yang tidak disebabkan oleh efek fisiologis dari substansi, misalnya alkohol atau obat lain, penyalahgunaan obat, atau kondisi medis neurologis atau lainnya, misalkan kejang kompleks parsial, transien global amnesia, gejala sisa dari cedera kepala tertutup atau cedera otak traumatis, dan kondisi neurologis lainnya. Lalu ada gangguan dipersonalisasi atau derealisasi. Gangguan dipersonalisasi adalah gangguan yang mencakup kehilangan
kehilangan temporer dalam perasaan yang biasa mengenai realitas diri sendiri. Dalam suatu tahap depersonalisasi, orang merasa terpisah dari dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Mereka mungkin merasa lebih sedang bermimpi atau bertingkah laku seperti robot. Gangguan depersonalisasi dapat didiagnosis hanya bila pengalaman seperti itu persisten atau berulang kali terjadi dan menimbulkan distres yang jelas. Lalu ada gangguan derealisasi, adalah suatu perasaan tidak nyata mengenai dunia luar yang mencakup perubahan yang aneh dalam persepsi mengenai lingkungan sekitar, atau perasaan mengenai periode waktu juga dapat muncul. Orang dan objek dapat berubah ukuran atau bentuk dan dapat pula mengeluarkan suara yang berbeda. Semua perasaan ini dapat diasosiasikan dengan kecemasan, termasuk pusing dan ketakutan akan menjadi gila atau depresi. Hadirnya pengalaman yang persisten atau berulang depersonalisasi, derealisasi, atau keduanya. Pertama, depersonalisasi, pengalaman tidak nyata, pelepasan, atau menjadi seorang pengamat di luar sehubungan dengan seorang pikiran, perasaan, sensasi, tubuh, atau tindakan. Misalnya, perubahan persepsi, rasa terdistorsi, waktu, nyata, atau tidak ada diri, mati rasa emosional, dan atau fisik. Kedua, pengalaman tak nyata atau pelepasan terhadap lingkungan. Misalnya, individu atau objek yang dialami sebagai nyata, mimpi, berkabut, tak bernyawa, atau visual terdistorsi. Lalu, selama mengalami depersonalisasi atau derealisasi, uji realitas tetap utuh. Gejala menyebabkan distres klinis signifikan atau penurunan sosial, pekerjaan, atau bidang-bidang penting lainnya berfungsi. Gangguan tidak disebabkan oleh efek fisiologis dari substansi, misalnya penyalahgunaan obat atau kondisi medis lainnya. Lalu, gangguan ini tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain, seperti skizofrenia, gangguan panik, gangguan depresi mayor, gangguan stres akut, gangguan stres pasca trauma, atau gangguan disosiatif lain. Lalu ada gejalanya ada 4. Yang pertama, distorsi waktu. Orang dengan disosiatif merasa kehilangan waktu. Orang dengan disosiatif kerap menemukan sesuatu yang tidak diketahui saat tersadar sebagai dirinya sendiri. Orang dengan disosiatif juga sering berada di suatu tempat yang tidak diketahui karena ia secara tidak sadar pergi ke tempat tersebut. Kedua, perbedaan kemampuan diri. Orang dengan disosiatif memiliki perbedaan kemampuan di setiap kepribadiannya. Misal, kepribadian A bisa bermain musik, saat berubah ke kepribadian B, ia tidak bisa bermain musik. Yang ketiga, gangguan memori. Orang dengan disosiatif memiliki ingatan yang lemah terhadap kejadian sebelumnya. Ketika kepribadian lain sedang mengambil alih dirinya, orang dengan disosiatif tidak bisa mengingat aktivitas apa saja yang dilakukan saat tersadar ke kepribadian aslinya. Orang dengan disosiatif merasa kehilangan sebagai ingatannya. Yang keempat, lemahnya kontrol gerakan tubuh. Saat orang dengan disosiatif berubah ke kepribadian lainnya, ia tidak bisa mengontrol gerakan tubuhnya. Dirinya seperti dikendalikan orang-orang lain yang berada dalam dirinya. Selanjutnya ada penyebab. Secara umum, penyebab utama orang memiliki gangguan disosiatif yaitu trauma masa lalu, seperti trauma masa anak-anak, penyiksaan fisik, pelecehan seksual, kecemasan yang luar biasa akibat munculnya ingatan menyakitkan. Orang yang tidak kuat menahan trauma semacam ini kemudian akan membentuk kepribadian yang lain untuk bisa lari dari luka itu. Setiap kejadian traumatis yang berbeda juga akan menimbulkan kepribadian yang lainnya. Misalnya, penyiksaan fisik yang dilakukan ayahnya akan membentuk kepribadian A. Pelecehan seksual masa anak-anak akan membentuk kepribadian C, dan seterusnya. Selanjutnya ada penanganan. Ada 3 cara penanganan. Yang pertama, terapi kesenian kreatif. Terapi ini menggunakan proses kreatif untuk membantu orang
dengan disosiatif yang sulit mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka. Seni kreatif dapat membantu seseorang mengekspresikan dirinya, sehingga dalam menyembuhkan trauma masa lalu. Yang kedua, terapi kognitif. Terapi kognitif ini bertujuan untuk membantu orang dengan disosiatif lebih mengenal dirinya sendiri. Terapi ini akan membantu orang dengan gangguan disosiatif untuk mengidentifikasi diri sendiri dan semua masalah yang dimilikinya. Yang ketiga, psikoanalisis. Terapi psikoanalisis ini akan membantu orang dengan gangguan disosiatif menyelesaikan masalah yang belum selesai di masa kecilnya. Gangguan identitas disosiatif yang dulu lebih dikenal dengan kepribadian ganda atau multiple personality disorder adalah suatu kondisi psikologi yang rumit, di mana penderitanya memiliki 2 atau lebih kepribadian yang berbeda-beda, dan secara bergantian mengambil alih kesadaran individu yang mengalaminya. Beberapa dari kita sering mengalami disosiasi, alias keadaan di mana kita terbawa suasana, daydreaming, atau saat sedang melamun, atau saat sedang bekerja. Gangguan identitas disosiatif adalah bentuk disosiasi yang lebih parah, mengakibatkan seseorang kehilangan kontrol atas pikiran, memori, perasaan, perbuatan, hingga kesadaran atas identitasnya. Identitas yang berbeda ini biasanya juga memiliki nama yang berbeda, temperamen yang berbeda, bahkan self-image yang juga berbeda. Apa yang menyebabkan gangguan kepribadian ganda? Tidak ada penjelasan pasti mengapa seseorang bisa menderita gangguan identitas disosiatif. Meskipun banyak faktor yang terlibat dalam penyakit ini, tetapi penderita gangguan identitas disosiatif biasanya memiliki latar belakang pengalaman traumatis, terutama pada saat masa kecil. Pengalaman traumatis ini bisa berupa penyiksaan berulang kali pada secara emosional, kekerasan fisik, maupun pelecehan seksual. Karena pengalaman ini, seseorang kemudian seolah-olah menciptakan mekanisme pertahanan diri dengan cara menciptakan kepribadian lain di luar kesadarannya agar terlepas dari trauma hebat yang dialaminya. Gejala-gejala gangguan identitas disosiatif alias kepribadian ganda. Tanda-tanda seperti depresi, kecemasan berlebihan, sering merasa bersalah, hingga agresif dapat muncul. Halusinasi, baik audio maupun visual juga mungkin terjadi. Pada saat masa anak-anak, penderita gangguan identitas disosiatif juga memiliki kecenderungan untuk memiliki masalah perilaku dan kesulitan memfokuskan diri saat di sekolah. Perubahan mood atau mood swing, serangan panik, fobia, gangguan makan, gangguan tidur seperti insomnia dan berjalan saat tidur, sakit kepala berlebihan, serta disfungsi ereksi yang juga biasanya menyertai gangguan identitas disosiatif. Apa bedanya gangguan identitas disosiatif dan gangguan bipolar? Memiliki ciri dan gejala yang kurang lebih sama, gangguan identitas disosiatif sering disalahartikan sebagai gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah terjadinya perubahan mood, energi, dan aktivitas yang tidak biasa. Gangguan ini juga disebut dengan manic depressive illness, di mana penderitanya akan mengalami 2 fase, yaitu manic dan depresi. Fase manic terjadi ketika penderita merasa memiliki banyak energi, bersemangat, dan lebih aktif dari biasanya, sehingga menyebabkan kesulitan tidur, berbicara sangat cepat, merasa mampu melakukan berbagai hal dalam satu waktu, dan cenderung melakukan hal-hal berisiko. Sementara fase depresi adalah kebalikan dari fase manic. Kedua fase ini sangat berbeda dan perbedaan antara keduanya cenderung intens dan drastis. Terapi untuk penderita gangguan identitas disosiatif. Treatment untuk penderita gangguan identitas disosiatif dapat berlangsung hingga bertahun-tahun. Beberapa jenis terapi yang disarankan bagi penderita gangguan identitas disosiatif yaitu 1. Psikoterapi. Pada orang dewasa, psikoterapi dapat berlangsung selama 5 hingga 7 tahun. Tujuan utama dari terapi adalah menyatukan beberapa kepribadian yang ada sehingga menjadi kepribadian yang utuh. Psikoterapi juga membantu penderita menghadapi trauma yang munculnya kepribadian lain. Tahapan yang dilakukan biasanya mempelajari kepribadian apa saja yang muncul,
mengatasi trauma dan menyatakan beberapa kepribadian yang ada menjadi satu. Kedua, terapi keluarga. Dilakukan untuk memberi penjelasan lebih kepada keluarga terkait gangguan identitas disosiatif, menginformasikan keluarga perubahan apa yang akan terjadi dan mengamati tanda-tanda atau gejala perubahan kepribadian.